Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 pada pertemuan 17. Nah, materinya sekarang tentang masa pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, hanya sekitar 2 tahun. Oh iya, jangan lupa, sekarang itu 10 November sebagai Hari Pahlawan. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk para pahlawan yang telah mendahului kita sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita lanjutkan. Sekarang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ini masih pada masa reformasi. Ini masih reformasi. Reformasi itu kan kemarin dimulai ketika masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, sekarang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Nah ini Dr. honoris causa, jadi dokter pemberian. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, itu panggilan khas orang Jawa Timur lah. Dari Jombang 7 September 1940. Meninggal di Jakarta 30 Desember 2009. Nah, jadi sudah almarhum. Ini mantan ketua PBNU. Nah, ini bagaimana sih Gus Dur itu bisa jadi presiden misalnya? Kan Habibie itu jadi presiden ketika Soeharto mengundurkan diri dan Habibie jadi sebagai wakilnya naik menjadi presiden. Nah, bagaimana kalau Gus Dur? Nah, ini adalah hasil pemilu tahun 99. Hasil pemilu tahun 99 yang dilaksanakan oleh B.J. Habibie. Pemenangnya yang pertama itu PDI. PDI itu ya Megawati, ini yang merah ini. PDI, terus Golkar, itu tokohnya Akbar Tanjung, PPP Hamzahas, PKB Abdurrahman Wahid, ini PKB. Justru Gus Dur itu pemenang nomor 4. PAN Amin Rais, ini PBB itu Yusril Ija Mahendra. Jadi yang jadi presiden itu justru dari partai pemenang keempat pemilu, bukan dari PDI, harusnya kan Megawati lah. Karena dulu itu pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung kayak sekarang. Kalau dulu itu yang milih presiden adalah MPR. Anggota MPR itu dari mana? Anggota MPR itu dari anggota DPR ini. Nah, anggota DPR ini dari partai-partai ini hasil pemilu legislatif ini yang ini. Nah, yang menang itu siapa? Yang menang itu PDI, tapi yang jadi presiden itu dari PKB. Kenapa bisa demikian? Karena ketika pemilihan presiden di MPR, partai-partai Islam itu bergabung, PPP, PKB, PAN, P3 dan lain-lain itu bergabung, ditambah Golkar sebagian. Bergabung. Nah, mengusulkan siapa? Gus Dur. Jadi calonnya itu ketika di MPR pemilihan presiden itu ada dua, ada Megawati, ada Gus Dur. Nah, asalnya ada 3, tambah Yusril dari PBB. Kemudian Yusril mengundurkan diri sebelum pemilihan, jadi tinggal 2. Akhirnya karena Megawati itu kalah, karena bukan mayoritas. Kalau partai Islam bergabung yang namanya Poros Tengah, disponsori oleh Amin Rais. Maka jadilah Gus Dur presidennya. Siapa wakilnya? Itu ada pemilihan lagi. Ada Hamzahas, ada Megawati. Yang menang siapa? Megawati. Jadilah presiden dan wakil presidennya adalah Gus Dur dan Megawati. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan yang dibuatnya? Yang pertama membubarkan Departemen Penerangan. Dianggap mengganggu kebebasan pers. Kalau sekarang ada lagi Kominfo apa? Departemen Sosial dibubarkan. Nah, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua. Nah, ini ketika zaman Gus Dur. Etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah merayakan tahun Imlek. Nah, ini dulu itu nggak ada barongsai gitu. Zaman Gus Dur itu diperbolehkan. Terus pertumbuhan ekonomi ya naik lah dibanding masa reformasi, masa Habibie, karena memang baru Habibie itu baru cuma 1 tahun setengah. Membuat aturan pendirian serikat buruh, ya ini boleh didirikan serikat buruh. Misalkan Polri dan ABRI, dulu itu kan polisi dan TNI itu satu, ABRI namanya.
Nah, ini yang membekukan MPR dan DPR melalui dekret presiden karena dulu itu eh apa? Presiden Gus Dur itu selalu berselisih dengan DPR, akhirnya ya dijatuhkan. Sebelum dijatuhkan sama MPR, karena yang berhak mengangkat dan memberhentikan presiden itu MPR. Nah, akhirnya Gus Dur itu dijatuhkan melalui dekret presiden. Nah, ini dekret presiden. Gus Dur itu mengeluarkan dekret presiden. Tapi dekretnya itu mirip-mirip sama yang dikeluarkan Soekarno. Tapi dekretnya itu tidak didukung oleh TNI, Polri, ya tidak didukung. Isi dekretnya itu apa? Membubarkan Partai Golkar, membubarkan DPR. Tapi itu tidak didukung, malahan Gus Durnya yang mengundurkan diri. Kenapa bisa mengundurkan diri diturunkan? Kenapa bisa diturunkan? Karena berselisih dengan MPR, DPR, selalu berselisih lah. Kenapa? Karena ya tidak, ya berselisih. Ini masalah politik sih sebetulnya, walaupun ada kasus Brunei Gate, Pulau Gate, tapi sebetulnya ini masalah politik aja. Nah, Gus Durnya itu turun, digantikan sama siapa? Sama Megawati Soekarno Putri. Kenapa digantikan sama Megawati? Ya karena Gus Durnya diturunkan, wakilnya yang naik. Nah, itu. Nah, kepemimpinan Gus Dur itu tidak berlangsung lama. Nah, tanggal 2 Juli 2001 itu jatuh Gus Dur itu. Jadi cuma 2 tahun. Harusnya kan nyampe 2004 harusnya. Nah, kontroversial lah pokoknya Gus Dur itu. Ya digantikan oleh Megawati yang tadi. Udah sampai sini ada yang ditanyakan.